Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kemarin kita telah membaca tentang hukum muwalah, yaitu mutaba'ah. Itu saling bersambung, yaitu mengikuti dalam anggota wudu. Bagaimana kemarin kesimpulannya? Bismillah, ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak harus mualah, dan pendapat kedua mengatakan wajib mualah, berkesinambungan dalam mencuci anggota-anggota wudu. Yang ketiga mengatakan kalau la yadur idza kana al-fasl tidak memudaratkan jika ada pemisahnya itu tidak lama. Ya, kemudian karena ada suatu udzur. Ya, ada suatu udzur tidak memudaratkan. Kemudian yang rajih yang mana? Yang kedua. Ya, yang kedua. Ya, bahasanya mualah itu adalah hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian kita baca untuk meningkat waktu. Qala mu'allif hafizahullah taala al-masalatu tsaniyah, yaitu tarku juz'in yasirin minal ud. Ini meninggalkan sedikit bagian dari dari anggota wudu. Ya, sedikit ya di sini ya. Jadi sedikit. Ya, amatul fuqaha, ya, kebanyakan dari fuqaha ahli fikih, ya, bahasanya mereka mengatakan barang siapa yang meninggalkan mencuci sebagian dari anggota wudu yang syariat itu telah memerintahkannya untuk dicuci, ya, bahwasanya wudunya itu tidak sah. Bisa dipahami kan? Jadi wudunya tidak sah apabila ditinggalkan walaupun itu walaupun kecil, walaupun sedikit. Ya. Walau kana hadzal juz'u yasiran. Ya, sekalipun yang ditinggalkan ini bagian wudu itu adalah sedikit sekali. Ya, jadi menjadikan wudunya tersebut tidak sah. Maka yang wajib adalah menyeluruh pada semua anggota wudu ketika mencucinya, kecuali kalau terdapat udzur. Ya. Jadi kecuali kalau terdapat udzur. Ya, jadi istiab, maksudnya istiab Itu ketika mencuci tangan semua bagian tangan itu dicuci. Ya, sampai kemarin kita sampaikan bahwasanya hendaknya sampai sampai naik ke adud. Ini adud namanya. Ya. Kayak gitu, ya. Maka semuanya tanpa terkecuali, apalagi diperintahkan untuk mencucinya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian hendak, sekali lagi jadi idza itu kalau masuk pada fi'il madhi, bukan berarti telah kan, tetapi idza aroda, apabila hendak salat, maka faksilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan cucilah tangan-tangan kalian, ilal marafiq, yaitu sampai lengan, kemudian sampai bisa masuk pada lengan atas, adud namanya, wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, makanya di situ dibaca mansub kan, wa arjulakum, karena atofnya ke mana? Ke aidiyakum. Bisa dipahami kan? Atofnya ke sebelumnya. Maka dipahami dari ayat ini yaitu ta'mim. Ta'mim itu supaya menyeluruh ketika berwudu. Maka cucilah wajah-wajah kalian secara sempurna. Jangan kalian tinggalkan darinya. Maksudnya darinya sedikit pun. La tatruku minha syai'an. Syai'an nakirah bisyak Bisyak nahi. Maka memberikan faedah umum.
yaitu jangan kalian tinggalkan sedikit pun darinya. Waksilu aidiakum, kemudian cucilah apa? Tangan-tangan kalian kamilatan, ini juga secara sempurna. Ilal mirfaq. Jadi ilal mirfaq sampai lengan ya sini. Ya la tatruku minha syai'an, jangan kalian tinggalkan sedikit pun ya. Jadi semuanya harus ta'mim, yaitu menyeluruh. Ya, ini dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, hadis Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah melihat ya seorang laki-laki yang di kakinya terdapat ya bagian seperti kuku ya, lam yusib hulma, tidak terkena air ya. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam, irji fa ahsin wudu'ak ya, yaitu apa? Irji, kembalilah, kemudian apa? Ulangilah apa? Wudu'mu ya. Padahal ini semisal apa? Kuku ini menunjukkan apa? Akan kecilnya kan? Tapi terlihat ya, terlihat Rasulullah SAW melihat. Atau kadang kita pun kadang melihat orang, kita lihat kadang wudunya itu ada apa bagian yang ini, maka kita ingatkan ya, ada bagian yang di situ apa belum terkena air ya, kita ingatkan ya. Mithlu dhufur yu'tabar yasiran, ini terhitung apa sedikit, tapi diperintahkan untuk ya mencucinya, untuk juga apa terkena air. Wa mithlu hadza, dan semisal ini, laukana fil udwi syai'un yamna wusulal ma. Semisal ini seandainya dalam anggota tubuh, anggota wudu ada sesuatu yang menghalangi dari ya sampainya air. Ya, menghalangi dari sampainya air, katila izaiti. Apa tilak zaiti? Cat minyak. Ya, cat minyak itu apa? Misalnya menempel pada di sini misalnya. Habis ngecat rumah, kemudian waktu duhur datang ya cuci tangan, ternyata ya setelah sholat loh masih ada ya bagian kecil yang belum hilang, misalnya di sini nggak terlihat karena nggak terlihat misalnya ya, maka wudunya sah atau tidak? Wudunya tidak sah. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya juga tidak sah ya, harus dihilangin dulu, wudu lagi, kemudian sholat lagi ya, karena tidak sampai ya air kepada anggota wudu. Begitu pula manakir. Apa manakir? Allati tastahdimuha anisa. Apa manakir? Hah? Apa facing? Hah? Apa? Kutek bukan apa? Kalau ya kutek, karena sebagian kutek itu terbuat dari bahan yang yang tidak menyerap air. Kalau tidak menyerap air berarti air itu sampai kepada anggota wudhu? Tidak sampai, karena tertutupi. Misalnya walaupun di kuku tadi sudah disampaikan bahasanya walaupun bagian itu kecil. Jadi misalnya kutek ya, makanya ini ya hendaknya diingatkan istrinya, saudarinya, atau yang semisalnya ya, kalau memakai kutek itu hendaknya memilih kutek yang yang memang halal misalnya, atau memang bisa masuk air ke dalam anggota wudhu, yaitu dalam kuku ya, sampai air itu masuk ke dalam, menyerap. Seperti pacar? Untuk mau bilang pacar? Nah kalau pacar itu memang bisa menyerap, karena bukan lengket dengan ini. Tahu pacar enggak? Ahmad tahu pacar? Ya, daun pacar ya. Tambahan saja sudah beda maknanya ya. Kayak gitu. Makanya itu ya, kalau pacar ya itu bisa menyerap. Tapi kalau kutek ini harus ya diwaspadai, harus ya harus diwaspadai, karena nanti kalau ya tidak sampai maka ya tidak sah wudunya. Maka fala yasi al wudu illa ba'da izalati hadza syai'. Maka tidak sah wudu melainkan setelah menghilangkan ya suatu ini, yaitu entah kutek, entah cat minyak tadi. Karena li'annahu yamna, karena ini ya hal ini adalah menghalangi wusulal ma ilal udwi, ya sampainya air kepada ya anggota wudu. Bisa dipahami kan? Ya. Kemudian qala mu'allif rahimahullah taala, siapa yang baca hadisnya? Ya.
Bismillah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddin wa yaktasilu bil bisai ila khamsati amdadin muttafaqun alaih. Ya. Itu hadis yang setelahnya, itu hadis ke-56 ya, dari Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu ya. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau berwudu dengan mud. Ya, mud itu apa? Satu cakupan tangan orang yang apa? Yang tengah. Wa yaktasilu bis-sa'. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mandi dengan satu sa'. Satu sa' empat mud. Ya, ila khamsati amdad. Sampai ya, satu sa' 4 mud atau sampai 5 mud. Muttafaqun alaih. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian qala syarih tahrijul hadis, ya, hadis Anas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kemudian fikih hadis tentang masalah yang pertama, ya, ukuran satu mud dan satu sa'. Ya, seberapa satu mud? Ya, al-mud indal fuqaha huwa mil'ul kaffain ingda dhammihima, ya, liba'di, ya, liba'din minar rijali al-mutawassid, yaitu apa? 2 cakupan telapak. Ini satu mud. Yaitu ingda dhammihima, ketika dia apa? Ketika digabungkan. Ya, ini liba'din minar rijal al-mutawassid, yaitu untuk ya seorang yang apa? Yang tengah. Yang tengah-tengah. Ini satu mud. Wasa yusawi, ya, arba'ata amdad ingda amatil fuqaha. Dan satu sa' itu sama dengan 4 mud. Ya, menurut ya keumuman ya, atau kebanyakan dari fuqaha. Dan dia ya dikira-kira kalau ini dengan ukuran rotel. Jadi sana ada ukuran rotel ya. Ya, ingda ahlil Hijaz, ya, ahlil Hijaz ini terutama apa? Yang tinggal di Saudi, ya, Hijaz, ya, daerah sana, yaitu dengan 5 artol, yaitu 5 rotel. Itu kira-kira 5 rotel kalau diukur dengan rotel. Dan mud itu ya, satu mud itu sama dengan apa? Satu rotel dan wasulusan dan sepertiga. Ini 1/3. Itu satu mud. Tapi kita ya, ini kita sebutkan yang lebih mudah bagi kita. Waqad ihtalafal mu'asirun fi takdiri hajmi sa' bil kilogram. Ya, jadi ulama mu'asirun, yakni zaman sekarang, mereka berbeda pendapat dalam memberikan ukuran berapa satu sa' itu. Ya, satu sa' itu berapa? Kemudian beliau sebutkan waladhi dhahabat ilahi ala jannah daimah. Ini adalah apa? Yang dipegang oleh Lajnah Daimah, yaitu Komite Fatwa ya Saudiyah, ya, bahwasanya satu sa' ya itu kira-kira berapa? 3 kilo. Ya, 3 kilo. Ya, kira-kira 3 kilo, yaitu sebanyak 3 kilo. Jadi 4 ini ya itu sebanyak 3 kilo. Berarti banyak enggak? Banyak kan? Berarti dulu yang menunjukkan orangnya maksudnya mutawasid, agak orangnya besar. Ya, karena ya Lajnah Daimah mengatakan apa? 3 kilo. Makanya nanti kalau mengeluarkan zakat berarti berapa? Zakatnya 3 kilo. Ini kalau mau memilih pendapatnya apa? Lajnah Daimah. Ya, kemudian sebagian ulama yang lain dan sebagian apa? Ya, ulama yang membahas ya di masa saat ini bahwasanya satu sa' itu ya lebih dari 2 kilo, ya lebih sedikit dari 2 kilo. Ya, aktsar biqalin minal itsnain kilogram. Yaitu lebih apa? 2 kilo lebih sedikit. Bisa dipahami? Ya, kalau Syekh Ibnu Utsaimin 2 kilo 2,048 atau berapa sekitar itu. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala 2 kilo yaitu 2,048 atau berapa sekitar itu seingat saya. Ya, itu Syekh Ibnu Utsaimin. Maka kalau kita Lajnah Daimah itu 3 kilo, kalau Syekh Ibnu Utsaimin 2, ini sebagaimana yang disebutkan ini. Kalau di Indonesia berapa? 2,5. Kalau kebanyakan manusia 2,5 kan? Ya, 2,5 ya mereka ya seperti itu.
ya 2,5 misalnya, atau kalau dikatakan di sini ada 2 kilo lebih sedikit. Bisa dipahami? 1 sok, ya berarti antum bayangkan, maksudnya ya perkirakan bahwasanya mandinya Rasulullah SAW 1 sok, berarti sekitar berapa? Sebanding dengan apa? Kalau air ditimbang menjadi berapa? Sekitar 3 kilo atau 2 kilo, yaitu tadi. Ya, sekitar 3 kilo. Coba kalau ada timbangan di sini. Hah? Coba antum timbangkan Ahmad seberapa banyak? Enggak sekarang. Enggak, maksudnya nanti maksudnya. Ya, coba 3 kilo itu seberapa? Kalau 3 kilo air itu seberapa? Sebetulnya kan ya masa jenis antara berat apa sama beras dengan air lain ya. Masa jenisnya kan lain kan. Cuma ya kita untuk memudahkan kita aja sekitar 3 kilo air, coba seberapa banyaknya. Misalnya ember itu ya, sekitar itu. Itu mandinya ya Rasulullah SAW. Ya, satu sok. Bisa dipahami kan? Ya. Kemudian masalah yang kedua, kita selesaikan ini. Al-miqdar al-mujzi' minal ma' fil wudu' awil ghusl. Itu apa? Ukuran yang mencukupi dari air ketika seorang itu berwudu atau mandi. Ya, mandi di sini misalnya mandi janabah. Ya, mandi janabah atau misalnya mau mandi Jumat. Ya, la khilafa baina alil ilm annau la hadda lil miqdar al-mujzi'. Ya, bahasanya apa? Tidak ada perselisihan di antara ulama tentang apa? Tidak ada batasan ukuran yang mencukupi. Ya, dari air ketika seorang itu berwudu atau apa? Ketika mandi. Maksudnya apa? Antum enggak ada batasannya. Antum misalnya mau wudu ya agak banyak, tapi yang diingat apa? Tidak boleh apa? Israf, yaitu tidak boleh apa? Israf, yaitu boros dalam menggunakan air. Ya, ini ya tidak boleh israf atau boros dalam menggunakan air. Dan ini juga ya sering diingatkan oleh guru kita bahwasanya apa? Kalau misalnya menggunakan air keran itu setelah ngambil untuk mencuci tangan pas mengambil ini dimatikan dulu. Kemudian untuk ngambil untuk berkumur-kumur dan istinsyak ya dimatikan dulu. Kemudian untuk mencuci tangan nanti hidupkan, kalau pas lagi gosok misalnya dimatikan dulu. Ya, dan yang seterusnya. Jadi intinya seminimal mungkin ya bisa seorang itu tidak boros dalam ya menggunakan air. Ya, karena ini adalah nikmat Allah yang kemudian ya kita tidak kita tidak tahu ternyata suatu waktu ternyata akan menjadi ya, karena borosnya kita akan mendatangkan ya suatu musibah, suatu petaka, ya kita tidak merasa aman darinya. Ya. Kemudian falaisa hunaka miqdar, maka di sana tidak ada ukuran ya la yajuz ayyuzad alaih, yaitu apabila seorang itu ya mau menambah, itu enggak ada ukuran tertentu. Ya, kemudian dikatakan tidak boleh untuk menambah, hanya saja ini kembali kepada ya keadaan dan kebutuhan seseorang itu. Ya, bisyarat dengan syarat bahwasanya adamil israf inda jami'i ahli ilm, yaitu bahwasanya disyaratkan intinya tidak boleh boros. Israf itu boros dalam menggunakan air. Ya, boros dalam menggunakan air. Maka di sana tidak ada perbedaan di antara ulama ya bahwasanya mandi dengan 1 sok wal wudu dengan 1 mud itu bisa terwujud. Ya, dengannya itu dengan keduanya itu bisa sudah tercukupi. Ya, karena karena Rasulullah SAW telah melakukannya. Faqad jaa dzalika anin Nabi sallam ya wa huwa mahmulun ala istihbab inda jumhur ulama. Maka ini dibawa kepada istihbab. Jadi kalau seorang itu berwudu dengan 1 sok, berarti dengan air berapa? Sekitar 2 kilo sampai 3 kilo. Ya. Kemudian mandi dengan itu kalau mandi ya. Kalau wudu berarti ya 1 mud. Ya, 1 mud berarti berapa? Ya 2 kiloan tadi itu dibagi 4 kan, ya kayak gitu itu bisa. Ya kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mempraktekannya, ya telah ya mempraktekannya kepada ya kita sekalian. Bisa dipahami ini? Ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.